Hai Tribuners, saya Delta Gonzalez kembali menyapa Anda dalam program Superscore edisi spesial Piala Dunia 2022 untuk hari Selasa 22 November. Dan kali ini yang akan kita ulas adalah laga yang mempertemukan Prancis versus Australia. Dan sudah bergabung dengan saya di sini ada Bang Agus Rianto, wartawan olahraga Super Bowl. Halo Bang Agus. Halo Mbak Delta. Ya, oke. Dan yang satunya saya akan menyapa Bang Oktora Feriawan, wartawan olahraga Tribun Jabar. Halo Bang Oktora. Halo, halo. Wah, Sehat semua ceria ya, banget. sehat-sehat ya. Oke, kita Alhamdulillah sehat. sehat Kang Oktor. Kita sehat semua. Kita gegap gempita menyambut Piala Dunia. Oke, Bang Agus, saya akan mulai dari Perancis di sini. Sebelum kita membahas para pemain yang memang sedang cedera, nah sekarang Perancis ini memang menjadi timnas yang paling disoroti selain diunggulkan sebagai juara besoknya kelak, juga mereka ini berpredikat sebagai juara bertahan karena setelah menang di Piala Dunia 2018. Namun tak hanya sampai di situ saja, karena mereka juga masih dihantui dengan adanya kutukan juara bertahan. Menurut Bang Agus seperti apa ini? Ya, sebenarnya sih bukan kutukan, lebih ke tekanan psikologis mungkin sebagai juara bertahan. Ya. Prancis sendiri pernah mengalaminya di tahun 2002. Betul. Tahun 98 mereka juara, tetapi tahun 2002 mereka malah kandas di penyisihan grup. Ya, di fase grup ya. Iya. Kali ini pun persiapan mereka untuk potensi untuk mengarah ke sana ada juga gitu. Selain pemain yang cedera, penampilan mereka dalam 6 pertandingan terakhir juga tidak bagus. Ya. Tanpa kemenangan, 3 kali kalah, bahkan 2 kali kalah dari Denmark, calon lawan mereka di grup ini di Piala Dunia 2022. Itu Mbak Delta. Oke, jadi kalau udah kayak gini, udah ada kutukan juara bertahan, tentunya mentalnya sangat terganggu dan juga harusnya mereka bisa kayak mengatur irama permainan, juga mentalnya juga harus tetap terjaga agar tidak dihantui rasa takut, rasa cemas maupun demam panggung. Ini sekelas Prancis nggak boleh demam panggung seperti tuan rumah Qatar kemarin ya saat berhadapan dengan Ekuador. Oke, dan Tribuners memang dalam catatan ini yang namanya kutukan juara bertahan juga pernah dialami oleh Prancis sendiri. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Agus di tahun 2002 saat dia juara di tahun 98 dan juga Italia juara 2006 tapi kandas di 2010, Spanyol juara 2010, kandas di 2014 dan seterusnya sampai Jerman di 2014 namun juga kandas di fase grup 2018. Saya bakalan ke Bang Oktora di sini. Prancis dan Australia pernah bertemu di Piala Dunia 2018 di Rusia yang Bang Oktora ya. Waktu itu memang Prancis menang 2-1 tipis. Nah, mungkin nggak sih pertemuan kali ini bakal menjadi ajang balas dendamnya Australia? Kalau bicara balas dendam, mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya. Dengan komposisi pemain timnas Australia saat ini gitu kan, yang didominasi saat ini tuh oleh para pemain asli binaan dari liga lokal mereka ya. Dari 26 skuad timnas Australia yang dibawa ke Qatar, hanya 3 yang merumput di luar Liga Australia. Nah, jadi ini sebuah tantangan, sebuah boleh dikatakan penelitian atau apalah namanya, apakah Liga Australia ini benar-benar berkualitas atau tidak, nantinya bisa dibuktikan di Piala Dunia Qatar ini gitu kan. Karena hanya 3 pemain yang berasal dari luar kompetisi Liga Australia ya, ada Matthew Ryan dari Copenhagen, kemudian Adin Hustik dari Verona, dan Awer Mabil dari Cadiz Liga Spanyol. Jadi total 23 pemain produk lokal ya, pride lokal pride lah kalau kata Mark Morrison. Lokal pride. Oke, jadi banyak kan memang liga lokal dan tadi ada 3 nama main di luar liga lokal, tapi juga mereka main di liga kasta kedua, tidak di liga top Eropa ya sayangnya. Betul. Tapi juga paling tidak sedikit ada pengalaman bermain di luar Australia itu sendiri ya. Jadi kalau bicara tentang Australia ini, kekuatan Australia saat ini gitu dibandingkan Australia, timnas Australia di Piala Dunia sebelumnya, boleh dikatakan jauh gitu ya. Jauh secara kualitas, bisa dikatakan
agak jauh gitu ya. Kalau kemarin mungkin di 2018 untuk lolos grup pun sepertinya sulit. Betul, sulit sekali. Mereka lolos ke Piala Dunia Qatar ini juga melalui zona playoff gitu kan, melawan Peru. Dan itu pun pertandingan harus diakhiri dengan adu penalti gitu kan. Dan beruntung Australia bisa memenangkan playoff tersebut. Itu Mbak Data. Iya, apalagi di satu grup D ini masih bisa berhadapan dengan Denmark dan juga Tunisia yang belum tentu Tunisia bakalan mudah menyerah ya sampai di sini. Ya, saya ke Bang Agus lagi. Nah, kita akan ngomongin seputar cederanya Prancis yang memang menjadi momok menakutkan kali ini ya. Mendadak sekali satu Prancis menangis karena pemegang Ballon d'Or ternyata tidak bisa ikut andil dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Bang Agus, banyak rentetan cedera yang menghantam skuad timnas Prancis yang paling vital memang hilangnya Karim Benzema ya. Nah, menurut Bang Agus, siapa sosok pengganti ataupun peran pengganti dalam lapangan ketika Benzema tidak ada, tidak bergabung? Untuk posisi penyerang tengah, saya rasa masih ada Olivier Giroud ya. Giroud, ya. Ya. Di Piala Dunia 2018 pun Giroud jadi salah satu tulang punggung Prancis jadi juara dunia. Untuk kali ini pun musim ini pun penampilannya di AC Milan masih cukup stabil. Sebelum ke Qatar dia sudah mencetak 9 gol dari 19 pertandingan di Liga Champions dan Serie A. Untuk Piala Dunia kali ini pun mungkin dia memiliki motivasi sendiri karena saat ini dia menjadi pencetak gol terbanyak kedua di timnas Prancis dengan 49 gol dari 114 pertandingan. Cuma kalah 2 gol dari Thierry Henry. Oke. Jadi memang Olivier Giroud bisa digadang-gadang sebagai penggantinya Karim Benzema. Waktu itu saya pagi-pagi ngecek headline, ternyata Karim Benzema out dari skuad yang dibawa oleh Didier Deschamps. Dan memang meskipun namanya sudah dipanggil, tapi Didier Deschamps nampaknya juga tidak memanggil penggantinya ya. Jadi pinter-pinternya Deschamps di sini untuk bisa mengolah skuadnya. Dan kalau masalah Olivier Giroud yang bisa menggantikan Benzema, kita jadi ingat soal posisi Giroud yang waktu itu di AC Milan ketika Divock Origi dan juga Ibrahimovic cedera. Dia menjadi pahlawan penggantinya. Apakah dia bisa nanti di skuad Prancis? Kita lihat saja. Oke, kita ke Bang Oktora. Tadi sudah dibilang kalau skuad Australia itu kebanyakan memang anak-anak lokal ya, lokal pride kata Bang Oktora tadi. Tapi juga nampak lebih menjanjikan dong yakinnya karena hubungan antara pelatih dan pemain juga sudah lumayan harmonis. Nah, di sini sebenarnya seberapa besar peluang Australia bisa mungkin menahan imbang atau bahkan mengejutkan bisa mengalahkan Prancis di laga ini, Bang Oktora? Iya. Kalau bicara peluang, Australia memang terbilang jadi kuda hitam ya di grup ini, gitu kan, bersama dengan Tunisia, sama-sama menjadi kuda hitam. Tapi mudah-mudahan sih kunci dari setiap laga di baik itu Piala Dunia atau Piala Eropa itu di laga perdana gitu ya. Ini yang sangat menentukan untuk langkah selanjutnya. Kalau bicara tentang prediksi sih Australia bisa menahan imbang Prancis juga itu udah cukup bagus ya. Menang, ya. Betul, menang 1-0 itu udah sangat luar biasa. Dan satu kelebihan dari timnas Australia ini sepanjang dari babak prakualifikasi hingga kualifikasi hampir 80% gol dicetak melalui kepala. Nah, ini harus diwaspadai oleh timnas Prancis ya. Karena di sana ada beberapa pemain memang jago dalam bola-bola atas. Ini yang harus diantisipasi oleh Prancis apabila mereka ingin mengamankan di laga perdana. Sementara Australia kemungkinan akan memainkan ritme yang sama ya dengan 4-3-3. Bola crossing dari sayap kiri atau sayap kanan itu akan cukup membahayakan di lini jantung pertahanan dari timnas Prancis. Oke, jadi bahaya di duel udara ya ini antara Australia dan juga Prancis ini. Nah, masih ngomongin skuad, Bang Agus. Selain Benzema juga ada yang cedera lebih parah lagi dan lebih lama lagi, yakni N'Golo Kante, ada juga Paul Pogba, dan yang terbaru sebelum Benzema kemarin ada Nkunku yang saat latihan juga sempat mengalami cedera. Nah,
sebagai gantinya, Deschamps ketika Kante dan juga Pogba tidak ada, sebagai gantinya dia memanggil Camavinga dan Tchouaméni yang memang mungkin di level klub mereka sedang on fire, tapi bagaimana untuk penampilan prediksinya di timnas, Bang Agus? Untuk pemain bintang Prancis di Piala Dunia 2000 kali ini pun sepertinya yang tetap menjadi sorotan adalah Kylian Mbappe ya. Ya, Mbappe. Karena dia digadang-gadang sebagai pemain muda berbakat yang bakal jadi pemain terbaik dunia. Di kualifikasi kemarin dia juga sudah mencetak 5 gol. Hanya kalah 1 gol dari Antoine Griezmann. Di Paris Saint-Germain dia juga jadi pemain utama, selalu jadi pemain utama dengan 19 gol dari 20 pertandingan. Hanya saja yang sering menjadi kendala bagi Mbappe adalah egonya itu yang sangat besar. Kalau dia bisa mengatasi egonya sendiri yang tidak sering egois, dia akan bersinar lagi seperti di Piala Dunia 2018. Ya. 4 tahun silam dia akan mencetak 4 gol. Salah satu di antaranya dia buat ketika mengalahkan Kroasia di final 4-2. Kali ini pun kalau dia bisa mengatasi egonya, bisa jadi dia akan lebih bersinar lagi. Untuk Tchouaméni dari Real Madrid, dia memang digadang-gadang sebagai pengganti Pogba ya. Ya, benar. Penguasaan bolanya, skillnya disebut-sebut mirip dengan Pogba. Dari di Real Madrid sendiri dia musim ini sering menjadi andalan dari Carlo Ancelotti. Ya gitu, Mbak Delta. Oke, jadi dimungkinkan pula Camavinga dan Tchouaméni bisa adaptasi dengan turnamen sekelas Piala Dunia tentunya, dan juga dari yang disebutkan oleh Bang Agus tadi, mungkin ada Mbappe, mungkin ada Tchouaméni, Camavinga, bisa nggak Mbappe ini menjadi pemain kunci Prancis saat melawan Australia nanti? Halo, Bang Agus? Tolong diulang, Mbak. Oh iya. Ya, tolong diulang. Dari pemain-pemain yang disebutkan Bang Agus tadi, ada Mbappe mungkin, atau Camavinga, atau Tchouaméni, bahkan Giroud, siapa yang akan menjadi pemain kunci saat Prancis bertemu dengan Australia nanti? Saya rasa tetap Mbappe, Kylian Mbappe. Ya, tetap Kylian Mbappe. Musim ini pun dia lagi on fire. Ya. Oke, dikunci pemain kunci dari Bang Agus yakni Kylian Mbappe yang digadang-gadang siap menjadi bintang di Prancis versus Australia. Kalau dari Australia, Bang Oktora, siapa nih akan menjadi pemain kunci? Ya, akan menjadi pemain kunci udah jelas ya, Adrien Hustik ya. Hustik ya. Ini dia jadi pemain nomor 10 ya, playmaker. Ya. Bola akan banyak mengalir dari kaki dia gitu kan. Tinggal memanfaatkan kelengahan dari sisi wingback. Kalau saya sih melihatnya kalau lengah sedikit pemain belakang khususnya fullback kiri atau fullback kanan timnas Prancis ini, kita sebagaimana kita tahu ya, ada Pavard, kemudian di sebelah kirinya juga sering melakukan overlap. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh timnas Australia untuk melakukan counter attack melalui kedua sayap mereka, kemudian bola di crossing ke jantung pertahanan, dan tetap ya unggulan dari Australia musim ini yaitu bola crossing dan sundulan kepala di kotak penalti. Ya. Perlu digarisbawahi untuk Prancis kalau Australia memang unggul dalam duel udara. Oke, ada Hustik yang bermain di Hellas Verona. Jadi memang meskipun Australia, ya, betul. Australia banyak pemain lokal, tapi jangan sampai diremehkan karena mereka juga sangat kolektif dalam bermain bertahan. Langsung saya tembak, Bang Agus, berapa skor untuk Prancis Australia? 2-0 untuk Prancis. 2-0 untuk Prancis. Apakah Bang Oktora setuju dengan skor ini? Saya sih biar grup ini lebih ramai gitu ya, ini lebih ramai, nanti pertandingan antara Prancis Denmark akan menjadi pertandingan sudden death. Saya sih unggulin Australia menang cukup 1-0 aja. Waduh, ini menang tipis ya, itu cukup 1-0 sama-sama
nggak ada gol balasan di sini ya. Oke, itu dia ulasan kita dari grup D seputar Prancis versus Australia, dan terima kasih banyak untuk Bang Agus Rianto, wartawan olahraga Super Bowl, dan Bang Oktora Feriawan, wartawan olahraga Tribun Jabar untuk ulasannya. Dan Tribuners, jangan lewatkan program Superstore edisi spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia, tepat 1 jam jelang pertandingan. Saya Delta Gonzales pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Oke, selesai untuk laga pertama. Pastinya berlanjut dengan Agus dan Oktora. Suaranya sering putus-putus ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!